Hai guys, welcome to our channel. Hari ini kita akan bahas baja per atau baja pegas. Bahasa Inggrisnya spring steel, kalau bahasa Jermannya Federstahl. Pasti orang nanya, kenapa itu disebut baja per gitu? Pasti ada ciri-ciri khasnya dibandingkan dengan baja lain ya. Nah, sebelum mulai itu saya kasih contoh dulu apa definisinya elastis ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini karet nih, karet gelang. Saya tarik, saya lepas lagi. Saya tarik, saya lepas lagi. Nah ini kembali ke posisi awal. Nah ini yang disebut elastis. Jadi elastis itu kebalikan daripada plastis. Kalau elastis itu dia ditarik, balik ke posisi awal. Kalau plastik ditarik, udah nggak balik ke posisi awal. Itu namanya plastik, berubah bentuk secara plastis. Gitu. Contohnya ini seperti ini kalau saya pencet. Nah ini udah nggak balik lagi. Tadi jalan kan lebih besar nih. Misalnya jalannya segini. Saya pencet tuh. Nah ini jadi kecil. Ini namanya plastis. Udah tidak balik ke bentuk awal. Itu namanya plastis. Itu perbedaannya gitu. Oke. Kenapa itu disebut baja per atau spring steel? Jadi kelebihannya dibandingkan dengan baja lain atau material lain, dia punya batas elastisnya tinggi. Jadi tidak sampai berubah bentuk jadi plastis karena tinggi. Nah, ciri-ciri khasnya yang paling umum adalah perbandingan antara batas elastis yaitu yield strength atau bahasa Jermannya Spackwrenze terhadap kekuatan tariknya, jadi tensile strength, Zugfestigkeit bahasa Jermannya. Itu di atas 0,85. Nah, itu baru bisa disebut sebagai baja per. Nah, baja per itu kan luas pemakaiannya. Seperti di truk itu kan ada per down namanya, lift spring ya. Nah, itu untuk menahan beban, jadi main gitu, tidak sampai patah gitu. Nah itu untuk aplikasi yang besar. Nah, sekarang kita juga jangan lupa tiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita berhubungan dengan baja per. Nah, contohnya nih, ibu-ibu kalau di rumah nih, nah ini bisa lihat. Ini adalah jepitan baju ya, tuh. Ini naik ya, naik, saya lepas nih, tuh balik ke posisi awal. Saya pencet lagi, balik lagi ke posisi awal. Nah ini dibuat ulir, muter-muter ya. Kita ada lihat. Nah ini kalau di sampingnya seperti ini, sekali lagi saya pencet nih, pencet, balik lagi dia. Nah ini disebut baja per. Nah, tiap hari pasti kita berhubungan sama jepitan ini, terutama untuk ibu-ibu yang jemur baju ya. Nah, jadi kita tidak sadar bahwa tiap hari kita berhubungan sama besi per. Contoh lain yang di kantor nih. Nah ini saya pencet ya, tuh. Balik lagi. Saya pencet, balik lagi. Ingat, yang jadi per ini bukan gagangnya ya, tapi plat hitam ini yang tipis, plat hitam yang tipis ini yang jadi baja pernya, spring steelnya, bukan yang ini ya. Ini hanya untuk menjepit aja. Nah, ini digunakan di kantor untuk menjepit dokumen, bon-bon, arsip gitu. Jadi jangan lupa tiap hari kita pun berhubungan sama baja per. Nah, contoh lain lagi yang hampir setiap hari kita gunakan, pasti kawan-kawan pernah dengar namanya spring bed, ya kan? Ranjang per gitu. Jadi kalau kita tidur dikasih beban dia turun, begitu kita bangun dia naik lagi. Dikasih beban turun dia naik lagi. Nah, itu namanya spring bed. Nah, spring bed itu banyak produsennya di Indonesia gitu. Itu pun juga menggunakan baja per. Jadi dikasih beban tidak sampai merubah menjadi plastis perform. Tidak sampai menjadi plastis perform artinya tidak berubah menjadi plastis. Ya. Tapi dalam batas elastis. Nah, dalam batas elastis itu artinya setelah tenaganya dihilangkan, dayanya dihilangkan, balik lagi ke posisi awal. Nah, jadi beda sekali. Ini stainless steel 316. Anda bisa lihat ini jaraknya kurang lebih di atas korek api ya. Tuh. Di atas korek api ya. Tapi kalau saya pencet gini, nah ini jaraknya kurang dari korek api. Ini yang disebut plastis forming atau plastis perform. Jadi berubah bentuk secara plastis.
Jadi kenapa dia bisa bentuk menjadi plastis? Karena batas elastisnya dilewatin. Nah, kalau batas elastis dilewatin, dia udah berubah ke plastik, tidak akan balik lagi ke awal. Nah, contoh baja biasa ya, seperti SJR 235. Nah, batas elastisnya itu 235 megapascal. Sedangkan uji tarik, melalui uji tarik kekuatan tarik 350. Jadi kalau 275 dibagi 350 hanya 0,65 atau 65%. Nah, kalau baja per itu, batas elastisnya bisa di atas 1000 megapascal. Nah, misalnya 1200 dan kekuatan tariknya 1300. Nah, kalau 1200 dibagi 1300 itu artinya di atas 0,85%. Itulah definisi dari baja per spring steel atau bahasa Jermannya Federstahl. Nah, ini contoh lain penggunaan per ya. Ini alat untuk melatih grip kita ya supaya lebih kuat. Kalau main golf tuh pencetnya lebih masif ya, lebih stiff gitu ya. Ini contohnya, ini ada pernya juga gitu. Nah, kemudian ini alat olahraga juga untuk besarin dada ya. Nah, ini juga menggunakan baja per gitu, spring steel gitu. Jadi banyak sekali aplikasi yang tiap hari berhubungan sama kita gitu. Nah, ini contoh baja per yang dari carbon steel ya, jadi tanpa alloy ya, unalloy steel ya, dimana karbonnya di bawah 0,8, jadi masuk kategori hypoeutectoid steel atau baja hypoeutectoid. Nah, ini contoh yang paling menyolok seperti yang saya bahas sebelumnya. Ini karbonnya sekitar 1%, jadi masuk hypereutectoid steel atau baja hypereutectoid karena karbonnya di atas 0,8%. Seperti saya bahas waktu itu, memang ada aplikasi khusus untuk hypereutectoid steel ya, tapi tidak sebanyak besi beton. Nah, ini salah satu contoh yang konkret ini untuk penggunaan sebagai baja per hypereutectoid steel. Kemudian ada baja per yang low alloy steel ya, jadi mengandung alloying elemen seperti chrome ya. Dan kalau di Amerika standarnya IC 5160. Kalau di Jerman, kawan-kawan bisa lihat ada beberapa ya, mirip-mirip ya, dengan kadar chrome yang hampir sama gitu. Bisa lihat di tabel, itu semua masuk low alloy steel. After watching this video, if you like, don't forget to subscribe and turn on your notification bell in order to follow up the latest applied metal science. Habis menonton video ini, kawan-kawan, bila suka jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar bisa mengikuti teknologi ilmu logam terapan yang terakhir. Terima kasih. Bye-bye.